Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Nona, apa yang dikatakan patriark? Wanita tua itu melihat sekilas bahwa ekspresi wanita muda itu tidak benar. Mata Nyonya Kiwei linglung dan dia bergumam, sumur kering itu telah muncul lagi. Sangat kering. Wanita tua itu terkejut, dan kemudian dia merasa ngeri. Di domain dewa, ada dua tempat yang terdaftar sebagai tempat terlarang. Salah satunya adalah Jiutian Yunwei. Satu di bawah Jiu Yuan. Di luar 9 awan langit, itu mengacu pada bagian terdalam dari kubah domain dewa, di luar tirai 9 surga. Di sana, itu terdaftar sebagai area terlarang yang tidak dapat disentuh di dunia para dewa, dan semua jalan dilarang. Dikatakan bahwa hanya mereka yang menyentuh sungai takdir yang memiliki kesempatan untuk menjelajah. Selain itu, bahkan jika Lord of Nine Refinements pergi, dia akan dihancurkan menjadi Taoisme, dan jiwanya akan terbang. Di bawah Jiu Yuan, itu terletak di benua ilahi bumi tengah, yang telah lama direduksi menjadi reruntuhan kehidupan. Di usia tertua dari alam ilahi, awalnya ada 5 benua ilahi. Tetapi sejak dahulu kala, benua ilahi dunia tengah mengalami perubahan drastis, benar-benar runtuh dan tenggelam. Sejak itu, benua ilahi dunia tengah telah menjadi area terlarang terbesar di alam ilahi, dan tidak ada yang bisa pergi ke sana lagi. Di bawah Jiu Yuan, itu ada di benua ilahi bumi tengah. Dikatakan bahwa di luar 9 langit dan awan, para dewa dan iblis tidak menyeberang, dan di bawah 9 jurang, semua roh tidak ada. Jadi itu berasal dari ini. Kedua tempat terlarang ini juga merupakan daerah terlarang yang paling misterius dan tidak diketahui di dunia. Sejauh ini, tidak ada yang tahu rahasia seperti apa yang disembunyikan di dua area terlarang ini. Dan di tahun-tahun kuno, ada sumur kering di luar awan 9 hari. Sumur kering itu sangat aneh, selama itu muncul di alam para dewa, itu pasti akan membawa bencana yang tak terduga. Bencana semacam ini, yang dikenal sebagai bencana pemecah Tao, secara khusus ditujukan kepada mereka yang kuat yang menginjakkan kaki di alam para dewa. Tidak peduli siapa itu, tidak peduli apa tingkat kultivasinya, selama mereka melihat sumur kering ini, mereka akan menderita bencana menghancurkan Dao, atau mereka akan terputus. Jika lebih serius, jiwa akan terbang. Yang paling menakutkan adalah munculnya sumur kering itu seperti pertanda, yang berarti akan ada kekacauan, bencana, dan kekacauan di dunia domain dewa. Dahulu kala, ketika sumur kering itu muncul, seluruh dunia Divine Realm membawa kekacauan yang berlangsung selama 8.000 tahun. Pada saat itu, bencana sering terjadi di seluruh dunia, dan segala macam hal aneh dan tidak menyenangkan muncul satu demi satu, mengganggu dunia dan menyebabkan pertumpahan darah dan kekacauan yang tidak diketahui. Dalam 8.000 tahun kekacauan itu, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan kultivasi yang binasa dan berapa banyak jiwa yang binasa dalam kekacauan berdarah. Pada awalnya, ada sebanyak 9 tokoh tingkat dewa yang tewas dalam kekacauan yang mempengaruhi dunia. Dapat dikatakan bahwa sumur kering misterius dari luar awan 9 surga seperti pertanda bencana alam, aneh dan menakutkan. Dan inilah yang membuat wanita tua itu menghitam. Dalam beberapa dekade, zaman mitos gelap akan datang. Pada saat ini, sumur kuno misterius yang penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dan aneh muncul lagi. Wanita tua itu menghela nafas dengan ekspresi serius, ini mungkin awal dari kekacauan besar. Di tahun-tahun mendatang, akan ada lebih banyak bencana dan variabel tak terduga di dunia domain dewa. Nyonya Kiwei mengerutkan kening dan berkata, Ibu mertua, apakah sumur kering itu benar-benar menakutkan? Itu berarti bencana melanggar jalan akan muncul, dan itu menunjukkan bahwa akan ada bencana dan kekacauan di dunia para dewa, dan yang paling penting adalah. Wanita tua itu berkata dengan ekspresi yang rumit, waktu kemunculannya kali ini terlalu tajam, semua orang tahu bahwa beberapa dekade kemudian, zaman mitos kegelapan akan datang, dan penampilannya tampaknya menjadi pertanda bahwa bencana alam akan terjadi di dunia. Alam para dewa, mulai. Kamu bilang, apakah itu mengerikan? Dahulu kala, para dewa di dunia memberi nama sumur kering itu, menyebutnya, sumur Dao rusak, yang berarti bencana dan tidak diketahui.
Nyonya Qiwei terdiam beberapa saat. Apa lagi yang ayahmu katakan? Tanya wanita tua itu. Dia hanya menyuruhku untuk berhati-hati. Nyonya Qiwei berkata dengan santai. Wanita tua itu berkata, benarkah? Nyonya Qiwei melengkungkan bibirnya, ayah juga menyuruhku pulang, tapi ini pasti tidak mungkin. Pengadilan ilahi Qingwu aku akan pergi dan berhasil. Wanita tua itu merasa tidak berdaya. Pada hari itu, festival musim semi dan musim gugur akan berakhir. Tokoh-tokoh terkenal di dunia, seperti putra Buddha Liansheng dan putra Dao Xie Yunxing, semuanya menunjukkan kecemerlangan yang luar biasa, masing-masing menempati peringkat pertama dan kedua, dan menarik banyak perhatian. Sebagai perbandingan, meskipun Xiao Jian, yang dipalsukan Sui bukanlah tandingan dari sosok-sosok luar biasa itu, ia juga tampil luar biasa dan menarik banyak perhatian. Malam itu, Wei Tua, dari kamar dagang Qilin, sebagai tuan rumah, mengadakan perjamuan untuk menghibur 30 pembangkit tenaga listrik teratas. Juga berpartisipasi dalam perjamuan adalah petinggi di antara raksasa top. Sui awalnya tidak ingin berpartisipasi, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia sudah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan pengadilan ilahi Qingwu. Ketika konferensi Daois musim semi dan musim gugur berakhir, dia dengan hangat diundang oleh Tai Wenjing, tetua ke-9 dari pengadilan Dao Qingwu, dan harus datang ke perjamuan. Sumur kering itu benar-benar muncul lagi. Ya, menurut informasi yang akurat, sumur jalan rusak muncul di dekat Gunung Baihua di Lingqiao Shenzhou. 3 dewa yang menyaksikan sumur kering semuanya menderita akibat bencana jalan rusak, 2 tewas dan 1 terluka. Sudah berakhir, kekacauan ditakdirkan untuk menyapu dunia domain dewa. Di perjamuan, orang-orang berbicara tentang sumur patah Dao yang misterius, dan mereka semua terkejut dan khawatir. Sumur jalan rusak. Mata Sui memancarkan warna yang berbeda. Li Fuyu telah melihat sumur kering itu dengan matanya sendiri. Namun, pada saat itu, Li Fuyu memiliki pedang 9 penjara di lautan kesadaran, jadi dia menolak bencana menghancurkan Tao dari sumur kering itu. Itu juga pengalaman yang membuat Li Fuyu menyimpulkan bahwa sumur kering itu seperti inkarnasi dari semacam tatanan tertinggi, mewakili bencana dan ketidakpastian. Namun, bahkan Li Fuyu tidak tahu berapa banyak rahasia yang tidak diketahui yang tersembunyi di sumur kering itu. Jika ada kesempatan, saya benar-benar ingin melihat sumur kering itu lagi. Sui berpikir dalam hati. Dengan ingatan Li Fuyu, dia selalu curiga bahwa sumur kering itu mengandung rahasia besar, dan bahkan memiliki kehidupan. Teman kecil juga khawatir tentang sumur Dao rusak. Di satu sisi, Tai Wenjing melihat bahwa Sui terdiam, dan mengira dia dikejutkan oleh sumur yang rusak, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan nyaman, kamu tidak perlu khawatir, kamu akan menjadi murid. Pengadilan Dewa Qingwu di masa depan, bahkan jika domain dewa ini ada di seluruh dunia. Tidak peduli seberapa besar kekacauan yang terjadi, itu tidak akan mempengaruhi kita. Beberapa kata, diucapkan dengan jijik dan percaya diri. Faktanya, memang demikian, terakhir kali sumur Dao rusak muncul, meskipun menyebabkan kekacauan dan bencana di dunia dewa selama 8.000 tahun. Tapi raksasa top di dunia jarang terkena dampak parah. Aku tidak khawatir tentang itu. Su Yi tersenyum. Dia bisa melihat bahwa Tai Wenjing sangat mengaguminya, dan bahkan sebagai sesepuh dari Qingwu Divine Court, dia memperlakukannya dengan hormat dan sopan. Jangan khawatir, kita akan berangkat ke sekte besok pagi. Tai Wenjing berkata sambil tersenyum, ketika saatnya tiba, saya secara pribadi akan mengatur semua formalitas bagi Anda untuk bergabung dengan sekte. Su Yi mengangguk dan berkata, Penatua Lao Tai ada di sini. Ketika perjamuan selesai dan para tamu pergi, Niu Kui dari pengadilan iblis surgawi tiba-tiba datang ke Su Yi. Katakan padamu, kecuali jika kamu bersembunyi di pengadilan ilahi Qingwu selama sisa hidupmu, kamu akan mati cepat atau lambat. Mata Niu Kui sedingin es. Niu Kui, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Selain itu, wajah Tai Wenjing tenggelam. Berlebihan, oh, dia membunuh salah satu dewa iblis yang saya kirim, dan dia adalah musuh saya, tetapi Anda pengadilan Dewa Qingwu merekrutnya ke sekte utama.
Ini jelas tidak memberi saya wajah pengadilan iblis surgawi. Niu Kui mencibir, kalau begitu, kenapa aku harus sopan padamu? Setelah semua, dia berjalan pergi. Wajah Tai Wenjing suram, dan dia jelas cemberut, tetapi dia akhirnya menahan dan berkata, Xiao Jian, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah kamu bergabung dengan pengadilan ilahi King Wu saya, ancaman ini akan dilawan oleh Anda sendiri. Sekte. Sui mengangguk, dan kemudian tiba-tiba berkata melalui transmisi suara Penatuatai, mengapa kita tidak bergabung dan membunuh Niu Kui itu? Dengan cara ini, kita dapat memecahkan bahaya tersembunyi untuk selamanya. Tai Wenjing terkejut, anak ini terlalu berani. Niu Kui itu adalah dewa tertinggi. Apakah begitu mudah untuk membunuh? Belum lagi, begitu berita itu terungkap, itu pasti akan mengarah pada konflik antara dua tradisi Tao teratas. Konsekuensinya akan merepotkan. Ini tidak mungkin, apalagi kita tidak punya kesempatan untuk membunuh Niu Kui itu, bahkan jika ada, kita tidak bisa melakukannya. Tai Wenjing menjelaskan pro, kontra, dan konsekuensinya kepada Sui. Sui hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam hatinya, dia sudah memutuskan untuk menemukan kesempatan di masa depan untuk membunuh Niu Kui ini. Selain itu, kita harus menemukan pria bernama Wang Teng dan mengambil payung perampokan. Dini hari berikutnya, Tai Wenjing dan Sui meninggalkan kota kuno musim semi dan musim gugur bersama-sama, dan kemudian mengambil perahu harta karun dan menyapu menuju pengadilan Dewa King Wu. Kita dapat mencapai sekte dalam waktu 7 hari. Omong-omong, mengapa kamu datang ke Nanhuo Shenzhou dari Dongsheng Shenzhou untuk mencari Taoisme? Di kapal harta karun, Tai Wenjing sedang berbicara dengan Sui. Sui berkata dengan santai benua Dewa Api Selatan adalah dunia pembudidaya iblis, dan pengadilan ilahi King Wu adalah kekuatan raksasa teratas di barisan pembudidaya iblis. Saya telah mengaguminya sejak lama. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus bergabung dengan pengadilan ilahi King Wu. Tai Wenjing tersenyum, sangat bangga dalam hatinya, dan berkata, kamu berasal dari garis naga lilin, kamu sangat berbakat, dan darahmu luar biasa. Setelah kamu memasuki sekte di masa depan, kamu pasti akan mendapatkan perhatian. Kemudian, dia bertanya tentang garis keturunan Zulong, jelas ingin tahu tentang asal-usul Sui. Sui dengan sewenang-wenang mengarang beberapa kepalsuan untuk memalsukannya. Tai Wenjing tidak melihat ada yang salah. Alasannya sangat sederhana, garis keturunan naga lilin telah menghilang terlalu lama, dan tidak ada yang tahu bagaimana situasi garis keturunan naga lilin. Mengambil kesempatan ini, Sui juga bertanya kepada Tai Wenjing tentang sesuatu yang berhubungan dengan pengadilan ilahi King Wu. Lalu Penatuatai tahu, kapan leluhur Hongzhen akan kembali ke sekte. Sui sedikit mengernyit. Nenek moyang Hongzhen adalah Hua Hongzhen, adik laki-laki dari istri Yi Daoxuan, Yu Xinyao. Orang ini pernah mengkhianati Yi Daoxuan dan istrinya, dan memilih untuk bergabung dengan para dewa dan Buddha untuk mengatur penyergapan bagi Yi Daoxuan dan istrinya di pengadilan Dewa King Wu. Itu juga dalam pertempuran itu untuk memberi Yi Daoxuan kesempatan untuk bertahan hidup, Yu Xinyao berusaha keras untuk membunuh Yu Yu. Tujuan Sui pergi ke pengadilan ilahi King Wu terkait dengan perseteruan berdarah ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa menurut kata-kata Tai Wenjing, Hua Hongzhen telah pergi berkeliling bertahun-tahun yang lalu dan tidak pernah kembali. Leluhur Hongzhen bepergian ke seluruh dunia dan tinggal di tempat yang tidak ditentukan. Kecuali orang yang mengajar, tidak ada yang tahu kapan orang tuanya akan kembali. Tai Wenjing menggelengkan kepalanya. Berbicara tentang ini, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba berdiri. Hampir pada saat yang sama, Sui juga memperhatikan sesuatu dan melihat ke kejauhan. Ini adalah lautan awan, dan di bawah lautan awan adalah pegunungan yang bergulir, tidak berpenghuni. Pada saat ini, di bawah langit di kejauhan, sekelompok sosok muncul dari udara tipis dan menyapu ke sisi ini. Lautan awan yang luas dipisahkan oleh celah, dan gelombang udara membengkak dan menyebar ke kedua sisi. Pemimpinnya adalah Niu Kui. Selain itu, Sui juga melihat wajah yang dikenalnya. Wang Teng, dewa tertinggi pengadilan iblis surgawi yang bertanggung jawab atas payung kesengsaraan. Selain Niu Kui dan Wang Teng,
ada dua orang lainnya, Su Yi juga sangat akrab. Keduanya juga muncul di pameran dagang kamar dagang Qilin. Bahkan di pertemuan Dao musim semi dan musim gugur kemarin, keduanya mengundang Su Yi, berharap Su Yi akan bergabung dengan garis keturunan Dao di belakang mereka. Keduanya adalah orang tua yang dibawa oleh E Guanbo, dari Tanah Iblis Debu Merah. Seorang pria dengan pakaian brokat dan giok, dengan pedang Dao terselubung di punggungnya, datang dari paviliun pedang Donghua. Semua adalah dewa atas. Sekarang, mereka datang bersama dengan Niu Kui dan Wang Teng, jelas para pendatang itu tidak baik. Semuanya, apa yang kamu coba lakukan? Wajah Tai Wenjing tenggelam, menyadari ada sesuatu yang salah. Dasi tua, jangan khawatir, kami di sini hanya untuk mengambil Xiao Jian itu. Niu Kui berkata sambil tersenyum, tentu saja, jika kamu menolak, jangan salahkan kami karena kejam. Ketika mereka berbicara, mereka berempat sudah berkumpul dan mengepung kapal harta karun tempat Su Yi dan Tai Wenjing berada. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak takut menyinggung pengadilan ilahi King Wuku. Tai Wenjing sangat marah, dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan sangat marah, dan untuk berurusan dengan Xiao Jian, dia tidak akan ragu untuk bergabung untuk memblokirnya di sini. Konyol. Niu Kui mendengus dingin, kalau begitu Xiao Jian adalah pembunuh orang-orang kuat yang kukirim, jadi apa salahnya aku datang ke sini untuk membalas dendam. Tai Wenjing, bahwa Xiao Jian belum secara resmi bergabung dengan pengadilan ilahi King Wu Anda, dan tentu saja dia bukan anggota sekte Anda. Wang Teng berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika kami membunuhnya di depan Anda, itu tidak ada hubungannya dengan pengadilan ilahi King Wu Anda. Wajah Tai Wenjing berubah, marah dan cemas. Bagaimana denganmu, mengapa kamu ingin terlibat? Tai Wenjing memandang dua lainnya. Orang tua yang dipimpin oleh E Guanbo berkata dengan benar, melihat ketidakadilan di jalan, tarik pedangmu untuk membantu. Pria lain dengan pakaian emas dengan pedang dan pedang menghela nafas dasi tua, putra ini telah mengambil pedang patah Yi Daoxuan, Xian Yu dari kamar dagang Qilin. Anda berkata, bagaimana kita bisa membiarkannya pergi? Wajah Tai Wenjing menjadi semakin jelek. Tiba-tiba, Su Yi berkata, jadi, pada pertemuan Dao musim semi dan musim gugur kemarin, Anda mengundang saya untuk bergabung dengan sekte Anda masing-masing, dan tujuannya sebenarnya untuk pedang patah itu. Orang tua itu tidak bisa menahan tawa kamu tidak terlalu bodoh. Pria berbaju brokat dengan pedang berkata, kami seperti ini, mengapa tidak Tiu Wenjing? Membawa Anda kembali ke pengadilan ilahi King Wu mereka, Anda tidak hanya akan mendapatkan murid yang kuat, tetapi juga membawa pedang yang patah untuk bepergian, itu adalah benar-benar dua burung dengan satu batu. Harus. Pipi Tai Wenjing memerah, dan dia berkata dengan tegas, aku tidak hina seperti yang kamu pikirkan. Xiao Jian, jangan dengarkan omong kosongnya, aku bahkan tidak tahu sebelumnya, perjalanan gratis pedang patah macam apa. Su Yi berkata tetua Tai tenang, saya secara alami tahu bahwa mereka mencoba menabur perselisihan. Oke, berhenti bicara omong kosong. Niu Kui berkata dengan wajah tanpa ekspresi, Tai Wenjing, dalam satu kalimat, apakah kamu akan mundur? Mata tiga lainnya juga menatap Tai Wenjing, penuh ancaman. Tidak perlu mengatakan lebih banyak. Tai Wenjing berkata dengan marah, selama aku masih bernafas, aku tidak akan pernah membiarkanmu membawa Xiao Jian pergi. Su Yi tidak bisa tidak melihat orang ini sekali lagi. Jangan makan dan minum baik-baik saja untuk memanggang. Niu Kui mencibir dan menembak tiba-tiba. Ledakan. Dia maju selangkah dan melambaikan tangannya ke arah Tiu Wenjing. Hampir pada saat yang sama, lelaki tua itu juga menyerang dengan berani, bekerja sama dengan Niu Kui untuk menyerang Tai Wenjing. Dan Wang Teng dan pria dengan pedang itu menggerakkan kehampaan dan membunuh Su Yi bersama-sama. Tidak diragukan lagi, mereka mendiskusikan tindakan balasan sebelum mereka mulai, dan mereka berdua menahan Tai Wenjing sementara dua lainnya mengambil kesempatan untuk menyerang Su Yi, sehingga mereka bisa bekerja sama secara diam-diam. Ledakan. Perang pecah. Dalam sekejap, kapal harta karun itu terkoyak dan meledak. Tanpa diduga, Xiao Jian, yang tidak berada di mata dewa superior mereka, berbalik dan melarikan diri pada saat perang dimulai.
Pukulan dari Wang Teng dan pria dengan pedang juga gagal. Keduanya saling memandang, dan segera meluncurkan pengejaran. Di belakangnya, raungan marah Tai Wenjing terdengar di kejauhan Xiao Jian, semakin jauh kamu melarikan diri, semakin baik, jangan khawatirkan aku. Dia diserang oleh Niu Kui dan lelaki tua itu, tidak dapat berpisah, melampiaskan semua amarahnya dalam pertempuran, bertarung seperti orang gila. Ini mencegah Niu Kui dan lelaki tua itu mengejar dan membunuh Su Yi, dan hanya bisa melawan Tai Wenjing. Namun, keduanya telah mengambil keputusan dan sangat yakin bahwa Xiao Jian akan hancur. Pada saat yang sama, sosok Su Yi berkedip, bergerak di langit, dengan sikap putus asa. Xiao Jian, kamu tidak bisa melarikan diri. Tinggalkan Broken Sword Happy You, dan kami mungkin membiarkanmu mati. Di belakang, Wang Teng dan pria pembawa pedang secara bertahap menyusul, terus-menerus mempersempit jarak antara mereka dan Su Yi. Su Yi mengabaikannya. Setelah beberapa saat, pergilah. Raungan dingin terdengar, dan pria pembawa pedang itu mengambil tindakan, mengeluarkan pedang Dao dari sarungnya di belakangnya, dan menebas dengan pedang. Ledakan. Energi pedang melonjak ke langit, menembus langit. 8.000 mil awan runtuh. Seperti bulu terbang. Wang Teng melihat sekilas bahwa Xiao Jian, yang melarikan diri untuk hidupnya di kejauhan, tidak bisa menghindari pedang ini sama sekali. Tapi Su Yi tidak bersembunyi. Ketika pedang ini menebas, sosoknya berhenti dengan tenang, dan kemudian berbalik. Jentikkan lengan baju Anda. Ledakan. Pedang yang ditebas dari langit meledak seperti serpihan es, dan kekosongan itu terkoyak oleh celah yang tak terhitung jumlahnya. Mata pria dengan pedang di brokat dan Wang Teng menyusut bersama, mengungkapkan ketidakpercayaan. Dewa yang lebih rendah, dengan jentikan lengan bajunya, benar-benar menghancurkan pedang yang penuh dengan kekuatan dewa atas. Ilmu pedang Dong Hua Jiange masih sangat tak tertahankan, dan hanya pandai menyerang dari belakang. Su Yi berbisik. Ketika dia berbicara, dia maju selangkah dan muncul di depan pria yang mengenakan brokat. Kecepatannya lebih dari 2 kali lebih cepat dari saat dia melarikan diri barusan. Pria berpakaian brokat itu membanting pedang Dao dan menebas secara diagonal, momentumnya berat, niat pedang seperti guntur 9 langit, dan aura kehancuran sangat menakutkan. Itulah kekuatan tingkat penciptaan. Namun, Su Yi menjentikkan jarinya. Dentang. Pedang Tao bergetar hebat, merintih ke langit, dan terbang tiba-tiba. 5 jari dan pergelangan tangan pria berbaju brokat yang memegang pedang semuanya hancur, dan daging serta darahnya berserakan. Wajahnya ngeri, dan dia mundur tiba-tiba. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak jelas, kali ini dia mendung. Kekuatan tempur Xiao Jian ini sama sekali tidak terungkap di konferensi Dao musim semi dan musim gugur, tetapi sangat kuat sehingga bisa mengancam kehidupan dewa tingkat tinggi. Semua ini tampak sangat menakutkan dan tak terbayangkan. Tetapi pria berbaju brokat itu tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia harus melarikan diri dan bertahan dulu. Pada saat ini, pedang patah muncul di telapak tangan Su Yi. Pedang yang patah itu mengejutkan, tubuh pedangnya berlumuran darah, itu adalah Xiao Yaoyou. Pedang yang telah bertarung dengan Yi Daoxuan selama bertahun-tahun, seorang prajurit sengit tak tertandingi yang telah meminum darah dewa yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, ketika pedang muncul di tangan Su Yi, ada raungan pedang yang mengerikan, seperti teriakan kegembiraan dan kegembiraan. Su Yi tersenyum kecil. Apakah kamu tidak menginginkan pedang ini, mengapa kamu pergi? Begitu suara itu terdengar, Su Yi menebas dengan pedang. Ketika pedang diangkat, energi pembunuhan itu seperti cahaya merah, merobek langit dan mewarnai langit menjadi merah. Ketika pedang itu jatuh, itu seperti matahari terbenam yang membakar, gunung-gunung memerah, dan dunia penuh dengan darah. Sangat jauh, kepala pria berjubah brokat itu terlempar ke udara, matanya melebar, dan wajahnya penuh kengerian. Pedang ini membuat kepalanya berada di tempat yang berbeda, dan tubuh serta jiwanya hancur. Energi pedang yang menakutkan jatuh, meninggalkan retakan lurus 30.000 zang di tanah. Giliranmu. Su Yi berbalik, dengan mata yang dalam dan senyum di bibirnya,
saya sangat senang Anda dapat mengambil inisiatif untuk menemui saya hari ini. Di kejauhan, Wang Teng sangat terkejut sehingga kulit kepalanya mati rasa, dan dia tidak pernah berpikir bahwa, seperti dewa yang lebih rendah yang ditakdirkan untuk disembelih di atas talenan, bagaimana dia bisa tiba-tiba berubah menjadi keberadaan yang menakutkan yang dapat dengan mudah membunuh dewa yang lebih tinggi. Ketika Sui menoleh untuk melihat saat ini, Wang Teng mengorbankan payung perampokan hampir secara naluriah. Di permukaan payung yang terbuat dari perunggu, energi kacau jatuh seperti air terjun, melindungi Wang Teng. Pada saat yang sama, dia berkata dengan tegas, "Siapa kamu?" Ledakan. Sui mengabaikannya dan menebas dengan pedang. Hanya saja pedang patah di tangannya telah digantikan oleh pedang yang sudah dekat. Ubah jarak dunia menjadi tempat yang dekat, mengabaikan ruang. Oleh karena itu, ketika pedang ini dipotong, Wang Teng tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa menggoyangkannya dengan keras. Dentang. Payung perampokan bergetar, dan energi kacau melonjak. Dan seluruh tubuh Wang Teng disayat dan terbang keluar, batuk darah dari bibirnya. Ketika dia benar-benar menghadapi Sui, dia sangat menyadari betapa abnormal kekuatan tempur pemuda ini di alam penciptaan. Tetapi dibandingkan dengan ini, yang lebih mengejutkannya adalah pedang yang digunakan Sui saat ini. Beberapa meter dari pedang, "Kamu!" Mata Wang Teng melebar dan dia berteriak. Tapi suara itu masih setengah jalan, dan itu diliputi oleh suara pedang yang menusuk. Energi pedang kacau jatuh dari langit, dan payung perampokan langsung terguncang dan terbang keluar. Dan seluruh tubuh Wang Teng ditenggelamkan oleh energi pedang. Ledakan. Dalam sekejap, abu menghilang. Ketika dia akan mati, wajahnya penuh kejutan dan ketidakpercayaan. Dia mungkin tidak menyangka bahwa Xiao Jian, yang selalu diidentifikasi sebagai keturunan Zulong, akan diperankan oleh Sui. Suara mendesing. Sui mengangkat tangannya, dan payung perampokan jatuh ke telapak tangannya. Melihat lebih dekat, Sui tidak bisa menahan senyum. Harta ini, peringkat kelima dalam 9 rahasia kekacauan, memang sangat ajaib dan memiliki efek magis yang unik. Tanpa penundaan, Sui menyingkirkan payung dan pedang perampokan, dan membersihkan jejak pertempuran dan rampasan di medan perang. Sudah waktunya untuk kembali dan membersihkan kedua orang itu, tapi bagaimana kamu melakukannya? Sui mengelus dagunya, dan sambil memikirkan cara bersembunyi dari Tai Wenjing, dia pergi untuk membunuh Niu Kui dan lelaki tua dari Tanah Setan Debu Merah. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.